Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan saya di channel Mantri Ngapa. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai standar akreditasi klinik, terutama di bab 2. Kita buka bab 2 klinik. Ini ada 3 standar. Standar yang pertama adalah mengenai PMKP 1 adalah program peningkatan mutu, ada tim mutu. Kemudian yang kedua ada SK indikator mutu dan ada SK monitoring. Yang ketiga ada daftar insiden keselamatan pasien. Kemudian 4 adalah terkait dengan register risiko, dari mulai identifikasi, analisis, dan register risiko. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah bicara mengenai teknik mitigasi. Kita tahu bahwa teknik mitigasi risiko itu ada 4 ya. Pertama adalah avoidance, menghindar; reduce, mengurangi; sharing, berbagi, melimpahkan kepada pihak yang lain; atau yang keempat adalah taat atau menerima. Kita lihat di PP1 tentang tim mutu. Bisa kita lihat ini SK-nya seperti ini, dari mulai konsideran, diktum, memutuskan, menetapkan, ya ini sudah dilihat. Kemudian juga lampirannya seperti ini. Nah, lampirannya. Kemudian kita lanjut ke EP berikutnya, yaitu EP2 tentang indikator mutu klinik. Ya, ada INM klinik, ada prioritas klinik, dan ada indikator unit klinik ya. Ini contoh indikator mutu dan keselamatan klinik klinik yang ada di Cilacap ini ya, seperti ini. Ini kemudian profilnya sudah saya buatkan. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai bahwa di EP2 juga diminta mengenai kebijakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta bukti-bukti pengukuran dan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengukuran mutu yang ada di klinik masing-masing ya. Jadi monitoring tiap bulan, kemudian evaluasi tiap 3 atau 6 bulan harus jelas, dan bahkan di sini ada laporan secara tertulis dari PJ mutu terhadap direktur atau pimpinan klinik ini ya. Kemudian ketiga-nya ini adalah mengenai daftar insiden. Ini daftarnya dari mulai KPC, Sentinel ya, misalkan begini ya, daftar insiden keselamatan pasien. Kita tahu bahwa insiden itu ada 5: kondisi potensial, kejadian nyaris, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan, dan sentinel. Kemudian kita lihat ini kalau ada insiden, nanti kita buatkan formnya seperti ini ya, 2 kali 24 jam seperti ini, dan jenisnya seperti apa. Dan kita lanjutkan ke EP berikutnya, yaitu EP4, yaitu mengenai daftar risiko. Ini daftarnya ada, ini daftar atau identifikasi risikonya kita buatkan, dari mulai ruang periksa, kemudian ruang periksa lagi, kemudian laboratorium, dan lain sebagainya. Nah, lanjutkan. Ini setelah ada identifikasi, kemudian kita analisis ya. Kita tahu bahwa analisis risiko itu ada 3. Pertama adalah severity assessment, yang kedua adalah root cause analysis atau RCA, dan yang ketiga adalah FMEA. Nah, kali ini yang diminta di EP4 ini adalah mengenai severity assessment. Dalam hal ini adalah
untuk menyusun register resiko. Jadi output dari severity assessment itu adalah register resiko. Nah, contoh register resikonya. Register resikonya. Jadi output dari RR itu apa? Output dari grading. Nah, jadi severity assessment itu ada dua alat yang untuk mengukur. Yang pertama adalah severity dan yang kedua adalah probability. Yang masing-masing skornya 5 itu kemudian muncullah namanya grading metric dengan tingkatan extreme, high risk, kemudian middle risk dan low risk ya. Ini warna-warna yang ada di sini. Kuning itu namanya high risk. Itu biasanya di grading itu harus, kalau warna kuning ini harus dilakukan root cause analysis ataupun dilakukan mitigasi risiko. Nah, ini warna-warnanya. Kemudian warna merah ada ini ya. Jadi perkawinan antara probability dengan severity itu mengakibatkan tingkatan. Ekstrim itu jumlahnya ada 8. Kemudian high risk ada 5 kotak, kemudian middle risk ada 7 kotak, dan low risk ada 5 kotak. Jadi jumlahnya ada 25 kotak. Contoh-contohnya nanti bisa dilihat ya guys. Kemudian di EP5 adalah mengenai teknik mitigasi. Jadi teknik mitigasi itu adalah tindak lanjut dari register risiko yang warnanya kuning dan warnanya merah ya. Ini warna-warna kuning dan warna merah, ini bukti tindak lanjutnya. Nah, yang kuning-kuning ini kemudian kita tindak lanjuti seperti ini, namanya mitigasi. Seperti ini mitigasi risiko. Oke, kita lanjutkan di di PMK 2. Di sini ada 8 EP, cukup banyak ini SKP ya. Pertama adalah mengenai bukti identifikasi pasien ya. Jadi identifikasi pasien minimal ada 2, nama dan tanggal lahir ya. Di mana kita melakukan identifikasi? Tentu di pendaftaran, di ruang pemeriksaan, kemudian gizi, di gigi dan sebagainya. Ya, ini bukti-buktinya. Nah, ini bukti-bukti untuk melakukan pengkajian ya. Ini ada di laboratorium juga sama, nama dan ada 2, nama dan umur misalkan ya, nama dan umur juga nih ya. Oke, SOP-nya juga ada ini, SOP untuk identifikasi pasien ya, di bagian farmasi, di bagian laboratorium, di bagian rawat inap dan sebagainya, di stasiun dan lain sebagainya sudah ada. Nah, kemudian selanjutnya ke EP2 yaitu mengenai komunikasi yang efektif ya. Diminta mengenai bukti komunikasi efektif. Jadi komunikasi yang ada di puskesmas yang efektif itu bisa ketika kita melakukan operan jaga. Kita transfer dari IGD ke rawat inap, transfer dari IGD ke FKRTL, atau melaporkan hasil lab kritis. Nah, ini kan, ini ada kebijakannya. Ini SK komunikasi sudah saya buatkan. Ini. Nah, ini komunikasi yang rentan terjadi dalam kesalahan adalah ada 5. Pada saat pemberian informasi secara verbal, pemberian perintah secara verbal melalui telepon, penyampaian hasil kritis dalam pemeriksaan penunjang diagnosis, misalkan laboratorium. Yang keempat adalah serah terima antar shift ya, pemindahan pasien dari unit satu ke unit lain. Kemudian kita lanjutkan mengenai SOP-nya. Ini SOP komunikasi yang efektif ya, itu kita lihat komunikasi. Kemudian ini kebijakannya pakai Permen ke-11, tahapan-tahapannya seperti ini ya. Ini SOP-nya. Kemudian selanjutnya adalah bukti-buktinya ini
Ini bukti serah terima jaga. Ini bukti-buktinya sudah ada. Yang terpenting adalah bukunya ada, buku serah terima jaga, ya, serah terima jaga. Oke. Kemudian sini ada bukti pelaksanaan komunikasi efektif. Ini buku komunikasi yang efektif. Siapkan ini seperti ini. Harus pakai SBARTBK, Situation Background Assessment Rekomendasi. Ya. Lanjut, kita ke yang ketiga adalah mengenai peningkatan terhadap kewaspadaan obat yang high alert. Ini mengenai pengelolaannya, ini SOP-nya, dan tambah lagi ini bukti-buktinya, bukti pengelolaannya. Nah, ini tambah ya. Nah, ini SK dan SOP-nya, ini SK-nya. Jadi high alert itu LASA dan yang high alert ya, yang perlu diwaspadai ya. Ini kebijakan pengelolaan obat kewaspadaan tinggi high alert pratama rawat inap sebagaimana tercantum dalam lampiran. Lampirannya ya, nanti obat-obat high alert itu apa saja yang ada di klinik dilampirkan di sini. Oke. Kemudian SOP pemberian dan SOP pengelolaan obat risiko tinggi. Coba kita lihat SOP-nya. Nah, pertama, petugas membuat daftar obat yang harus diwaspadai. Yang kedua, petugas memberikan label yang jelas ya. Obat atau elektrolit konsentrasi tinggi tidak boleh ada di unit perawatan pasien kecuali jika secara klinis diperlukan tindakan. Petugas membuat daftar obat yang harus diwaspadai. Petugas memberikan label. Kemudian tempat pelayanan obat terlihat mirip dan koordinat mirip. Jadi memang yang norm ya, atau LASA, look like, sound like juga harus jelas. Ini ada duplikasi, kita hapus. Kemudian kita lanjutkan ke P4, yaitu mengenai pembedahan atau anestesi lokal ya. Jadi bahwa ketika memberikan anestesi, satu harus kompeten orangnya, yang kedua jenis, dosis, dan teknik penyuntikan anestesi itu harus ditulis dalam rekam medik. Apakah dia pakai blok atau pakai infiltrasi atau pakai topikal ya. Ini SK panduan sisi operasi, SOP terbaru mengenai panduan operasi, bukti penandaan sisi operasi, dan checklist terhadap operasi ya ini ya. Ini bisa dibuka. Kemudian di EP5-nya ini adalah bukti pelayanan surgical checklist. Nah, ini contohnya. Ini seperti ini surgical checklistnya. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini SOP-nya. SOP surgical checklist. Kita lihat seperti apa. Sick in dan sick out ya. Sick in sebelum tindakan anestesi. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, ini. Kemudian kita lanjutkan ke EP6, yaitu mengenai bersihan tangan ya, mengurangi infeksi ya. Ini full bersihan tangan dari mulai panduan, fasilitas, penerapan, bukti edukasi, semua ada di sini. SOP cuci tangan menggunakan sabun dan SOP menggunakan hand rub. Ini teman-teman semuanya. Ini biasanya waktu survei biasanya itu semua pegawai, semua karyawan itu harus membuktikan kalau dia tahu 5 moment dan 6 langkah ya. 6 langkahnya 5 moment itu
2 before 3 after misalkan ya. Kemudian 5 moment 6 langkahnya juga harus paham. Kalau menggunakan air berapa detik, kalau menggunakan sabun berapa detik, itu juga harus tahu guys. Tidak sembarangan nggak tahu ya. Kemudian di EP 7 itu adalah mengenai risiko jatuh di sini nih ya. Dari mulai SK-nya, panduannya, sama ini terkait dengan risiko jatuh, terutama yang rawat inap ya harus dewasa, MORS, anak-anak Hamdi Damti itu harus memahami ya. Ini SOP pencegahannya, ini SK kebijakan risikonya, ini panduan risikonya. Kita lihat ini form MORS-nya ya. Ini form MORS ya. Ini MORS itu kan ada 5 ya, 5 pertanyaan 7 pertanyaan ya. 7 instrumen. Kalau nilainya di atas 51 berarti dia berisiko tinggi dan dikasih stiker atau apalah warna kuning untuk menunjukkan itu. Kemudian langkah-langkah implementasi yang dilakukan oleh klinik dalam rangka untuk mengurangi risiko jatuh. Ini bukti implementasinya di EP selanjutnya, di EP 8 adalah pastikan lingkungan atau lantai tidak licin, memasang rambu-rambu tanda. Misalkan orang yang lagi di pel itu dikasih warna kuning itu ya, membuktikan wah sedang pel, atau kalau ada hujan ditandai awas licin, begitu bagian dari implementasi mencegah. Pastikan pengamanan tempat tidur terpasang dengan baik. Yang ketiga, pastikan rem roda tempat tidur terkunci ya. Singkirkan barang berbahaya seperti barang pecah belah. Kemudian lampu menyala terang pada saat malam dan gelap. Kamar mandi terpasang sinderel, kalau bisa kamar mandi juga pintunya membuka keluar gitu. Pasang gelang penanda risiko jatuh dan pasang rantai pengaman oksigen. Nah, ini penting ya dilakukan. Kemudian kita lihat di EP berikutnya di PPI, di PMKP 3, di sini hanya 5 EP. Yang pertama adalah kebijakan PPI. Ini SK kebijakan PPI-nya cukup sangat panjang, ini kebijakannya, ini SK-nya. Ini kebijakan PPI lumayan banyak, ada berapa lembar ini? Dari mulai sebelumnya ini merangkum tentang bagaimana program PPI ya, dari mulai penerapan waspadaan isolasi, penerapan banlesis, kemudian surveillance PPI, kemudian pemakaian antibiotik yang bijak, dan yang kelima adalah pendidikan PPI terhadap staf atau terhadap karyawan. Ini dari mulai waspadaan standar ada 11 itu, ada sterilisasi, desinfeksi dan sebagainya. Ini sangat lengkap.